saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta kembali di udara melalui gelombang-gelombang 1925, 31 dan 49 meter, membawakan siarannya untuk malam ini. Saudara pendengar, saya Rudi Ashari. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Javier Pérez de Sousa segera akan mengadakan kunjungan ke Asia Tenggara untuk mengadakan konsultasi mengenai konflik Kamboja. Demikian dikatakan sumber diplomatik di Hanoi hari ini. Selanjutnya berkunjung ke Bangkok dan Beijing pada tahun 1980 untuk mengadakan perundingan yang juga didominasi masalah Kamboja. Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nagasone hari ini meninggalkan negaranya untuk mengadakan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan di Los Angeles. Tujuan perundingan tersebut untuk membantu mengusahakan agar Reagan dan pemimpin Soviet Konstantin memasuki meja perundingan. Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nagasone mengatakan kepada wartawan, ia berusaha membangun suatu suasana sehingga Reagan dan Konstantin datang ke meja perundingan secepat mungkin. Selanjutnya dikatakan, Jepang dan Amerika Serikat dapat memainkan peranan penting dalam mencapai perdamaian dunia, pelucutan senjata Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta kemakmuran ekonomi secara global. Reagan dan Nagasone akan mengadakan perundingan selama 1 hari mengenai masalah perdagangan dan pelucutan senjata. Uni Soviet telah memperbesar kekuatan udaranya di Asia Tenggara di Vietnam. Demikian dikemukakan pejabat keamanan Thailand hari ini. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Thailand menyatakan kepada Think Force, langkah Uni Soviet tersebut telah meningkatkan ancaman bagi perdamaian dunia. Pesawat canggih pertama kali digunakan di kawasan Asia Tenggara. Paling tidak 20 orang tewas dan 100 orang terluka akibat gempa yang menghancurkan di India Timur Laut. Demikian kantor berita India UNI hari ini. Pejabat pemerintah India mengatakan gempa tersebut terjadi sekitar pukul 17 lebih 2 menit waktu setempat, membuat penduduk India Timur Laut panik dan lari ke jalanan. Sungai Sonai di daerah tersebut naik sekitar 15 meter, menghancurkan tanggul dan menyebar luas, membanjiri dan menenggelamkan rumah penduduk India Timur Laut. Para diplomat dan ilmuwan dari 33 negara akan bersidang di suatu stasiun riset membicarakan atau membahas masa depan Antartika. Para peserta tersebut diikuti 33 negara akan meninjau kembali sistem perjanjian Antartika. Mereka yang akan hadir dalam konferensi tersebut diikuti 33 negara, termasuk negara ketiga, Uni Soviet, Cina, dan berbagai badan internasional. Perjanjian Antartika ditandatangani pada tahun 1959 oleh 12 negara yang melaksanakan riset dalam tahunan geofisika 1957 hingga 1958. Pasukan Sudan berhasil memukul mundur serangan pemberontakan di kota Ethiopia, maksud kami kota Ethiopia, di sebuah pos militer bagian selatan, menewaskan 25 orang pemberontak serta puluhan orang luka berat. Demikian dikatakan juru bicara Sudan semalam. Selanjutnya dikatakan 500 pasukan pemberontak terlibat dalam serangan itu yang mengakibatkan jatuhnya 2 serdadu pemerintah. Senjata otomatis dan bahan peledak buatan Uni Soviet telah disita satuan pemerintah Sudan yang kini sepenuhnya menguasai daerah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Sudan mengatakan sampai saat ini sudah 600 pasukan berhasil ditewaskan dalam berbagai pertempuran yang terjadi di daerah Jonglai dan Sudan Selatan. Sekian berita terakhir malam ini. Selamat malam
dan tetap merdeka.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Puja-puja bangsa.